Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu terapi untuk penerus bangsa. Dan bersama dengan shadow teacher kita sekaligus terapis, yaitu Mbak Elis Gusti. Iya. Mbak Elis, sekarang kita sudah di penghujung nih. Berasa nggak, Mbak? Nggak terasa. Nggak kerasa. Iya, karena ngobrolnya santai ya, Mbak. Asyik juga sama Asik. Mbaknya. Bisa aja nih. Mbak, sekarang kan lagi banyak nih yang bahas tentang resolusi di tahun Iya. 2024. Mau ngapain aja, rencananya bagaimana, apa yang mau dicapai, seperti Iya, itu ya. iya. Itu Mbak Elis sendiri sudah ada belum resolusinya? Ya tentu dong. Apa tuh? Jadi Mbak, Elis itu sekarang itu menjadi mahasiswa PPG Profesi Guru, karena tadi ya Mbak, guru bukan sekedar menjadi guru normal aja, tapi anak autis, anak yang berkebutuhan khusus pun jadi guru. Iya. Jadi saya mau menjadi lebih profesi guru yang lebih profesional. Jadi saya mendalami kuliah 1 tahun lagi selama 1 tahun agar lebih profesional aja. Jadi untuk resolusi kedepannya dengan pengalaman dan proses yang saya lakukan pada saat ini, saya tuh berharap Mbak, terutama sudah mengikuti dari pelatihan terapis, berharap bisa menjadi terapis yang profesional, bisa mendirikan. Sekarang kan memang di klinik ya Mbak, di klinik home care, rencananya mau home care kan, datang ke rumah anak, dan resolusi kedepannya berharap punya ruangan sendiri, punya klinik sendiri. Amin, untuk membuat terapi gitu, membuat terapi pribadi gitu Mbak, berharapnya. Amin ya Mbak ya, semoga tercapai ya di tahun Iya. ini ya. Karena tujuannya juga mulia. Iya, nah jadi sebelumnya kan memang pengalamannya shadow teacher Iya. ya Mbak. Jadi untuk teman berhenti kan Mbak untuk mendampingi anak yang di sekolah tersebut. Jadi solusinya itu kan Mbak, dengan adanya ruangan terapi sendiri, walaupun anaknya nggak bisa di sekolah, kita nggak bisa mendampingi, tapi dia bisa terapi di rumah gitu. Jadi resolusi harapannya kedepannya bisa memiliki terapi sendiri. Semoga tercapai ya. Dan semoga bisa membuat lapangan pekerjaan juga untuk orang lain Mbak, menjadi terapis, ada terapis satu buat terapis lainnya gitu. Nah, karena juga banyak pandangan masyarakat ya Mbak, menganggap anak yang berkebutuhan khusus, anak yang aktif, anak yang nakal. Padahal ya setiap anak itu unik. Ya setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing, termasuk kita ya Mbak. Benar. Ya dari beragam-ragam karakter gitu. Nah, ini kalau kita bahas juga mengenai tadi pendidikan Mbak dan lain-lain, statement apa nih yang mau Mbak patahkan? Yang sudah beredar di masyarakat, pendapat yang seperti apa, pandangannya seperti apa yang mau Mbak patahkan? Oh ternyata lulusan PG PAUD ini enggak cuma bisa bisa ada profesi lainnya gitu. Iya. Apa nih yang mau Mbak patahkan itu? Mau dipatahkan ya, Iya, biar lebih lurus lagi. lebih lurus Maksudnya lagi. tujuannya lebih Iya. jelas lagi. Jadi gitu. untuk kepada teman-teman, untuk termasuk saya sendiri ya, bahwasanya terutama saya dari background pendidikan guru PAUD, dan menjadi dari pendidikan guru PAUD pun tidak harus menjadi guru saja, tapi bisa selagi kita bisa mengambil peluang. Saya pun termasuk saya magang di rumah sakit kejiwaan, dan itu kebanyakan dari perawat, dari kebidanan, dari kesehatan. Loh kok bisa ya pendidikan di sini? Artinya ketika kita bisa mengambil peluang, ketika kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita miliki, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi jangan ragu ya Mbak. Jadi jangan ragu. Gak usah terlalu banyak dengerin Iya. ngomongan orang. Karena gitu kebanyakan ya. ada Mbak pengalaman ya, menjadi guru PAUD belajarnya cuma tepuk-tepuk tangan doang, nyanyi-nyanyi doang gitu Mbak. Padahal kalau kita berani mengambil peluang, maka banyak jalan Mbak. Banyak jalan ya. Iya. Asal mau dan terus berusaha ya Mbak. Dan terapis pun Mbak, Oke. itu terapis maupun shadow bukan hanya backgroundnya dari pendidikan guru PAUD aja, opreknya itu Mbak. Boleh umum pun boleh, asal dia ada kemauan dan ikut pelatihan itu Mbak, pelatihan training metode ABA atau training terapis gitu. Nah, jadi ya. selagi ada kemauan, maka kita bisa menjadi seorang terapis gitu Mbak. Nah Mbak,
menjadi seorang terapis ini tentunya bukan tugas Iya. yang mudah ya. Kita semua juga tahu ini adalah tugas mulia yang sangat berat. Luar Makanya nggak banyak biasa. nih. Nah, itu Mbak pernah nggak sih ada di titik jenuhnya? Suka duka ya Mbak. Iya, titik Kalau- jenuh suka dukanya ada nggak? Kalau sukanya itu memang saya pribadi yang suka senang belajar. Oke. Ya, jadi ketika anak tantrum pun, kalau seandainya mindsetnya tantrum nggak sanggup, itu kan balik lagi ke mindset ya Mbak. Tapi kalau saya pribadi yang suka belajar, jadi apa sih penyebabnya dia tantrum? Atau kenapa sih penyebabnya dia seperti, jadi saya belajar. Jadi ya ketika kita mau belajar itu terasa asyik gitu nah Mbak. Dan kalau untuk dukanya, wajar sih Mbak kalau saat namanya juga kerja, mungkin dari shadow teacher capek ya Mbak. Jadi capek di ketika anak tuh hiperaktif gitu. Mungkin dukanya seperti itu. Tapi itu bukan menjadi suatu keluhan bagi saya. Ya ketika anaknya aktif itu solusinya saya terapi. Solusinya diterapi. Solusinya diterapi. Ya dukanya itu ketika anaknya hiperaktif aja gitu. Dia nggak mau ikut kegiatan belajar atau kegiatan reguler. Kalau cara Mbak menterapi diri sendiri ketika dapat titik jenuhnya itu gimana? Ini terapi diri sendiri ya, bukan Iya. orang lain nih. Itu gimana? Sering-sering bersyukur aja dah Mbak. Bersyukur alhamdulillah Iya, gitu. iya, iya. Jadi ketika kita Alhamdulillah ya. alhamdulillah udah berada di titik ini, terus juga sudah mencapai apa yang kita harapkan dan kita harus mengimprove itu. Jadi banyak-banyak bersyukur aja. Dan termasuk di shadow teacher sama terapi ini kan kita temui dengan anak-anak yang luar biasa ya Mbak, anak yang unik. Jadi dengan kehadiran anak seperti itu kita bersyukur gitu Mbak. Jadi bersyukur ya Allah kasih nikmat, Allah kasih nikmat kita bisa ya berkomunikasi, Iya. kita bisa melakukan kontak mata, kita bisa ya pada umumnya. Jadi bersyukur Mbak. Benar-benar Bersyukur. ya. Jadi ya ketika untuk menterapi diri sendiri bersyukur Lis gitu nah. Kau hebat loh gitu nah, udah mencapai di tahap ini. Oh, jadi Ya. bangun komunikasi ke diri Ke diri sendiri sendiri, juga ya, iya. untuk terus bersyukur, untuk apa ya, melontarkan kalimat-kalimat positif Kalimat pada diri positif, sendiri. afirmasi positif. Afirmasi Jadi positif. pagi-pagi ya seperti obrolan pagi ini udah sharing Iya, mengenai wah. ilmu. Nah, ini tipsnya nih pagi-pagi ya Mbak ya. Iya. Pagi-pagi terus melontarkan kalimat-kalimat positif pada Iya, diri sendiri. Aku bisa. Jujur Mbak, dulu dari saya itu sempat dibully juga. Elis ini ya udah sering ikut organisasi, tapi masih takut, masih public speakingnya masih berantakan gitu. Jadi ya dengan kita membangun kegiatan-kegiatan sehari-hari positif, akhirnya terlatih sendiri. Dan itu termasuk diundang menjadi narasumber di opini ini suatu alhamdulillah ya gitu udah di tahap ini gitu. Nah jadi memang kita harus sering-sering mengimprove dan mindset yang kita tanamkan walaupun ada komentar-komentar buruk dari luar pun itu tuh jadikan motivasi aja gitu. Jadi motivasi seburuk aja. apapun itu kalimat, ambil sisi Ambil sisi positifnya gitu ya. positifnya, iya. Namanya juga masih proses ya Mbak, masih proses untuk tumbuh. Oh, iya benar sekali. Nah Mbak Elis, sekarang boleh dong Mbak sampaikan tipsnya dan juga pesan-pesannya untuk para orang tua, mungkin juga agar anaknya tetap dalam kondisi yang baik, dan juga para masyarakat, tentunya pemirsa opini juga, bagaimana sih seharusnya ketika menanggapi ABK ini, boleh sampaikan Mbak? Iya, untuk ini termasuk saya pribadi juga Iya. ya. Untuk menanggapi anak berkebutuhan khusus yang mungkin ditemukan dengan anak yang hiperaktif. Jadi sebagai masyarakat atau orang tua jangan menganggap anak itu nakal. Jadi ya namanya juga proses belajar dan tumbuh anaknya. Mereka ada keaktifan mereka tersebut, itu mereka masih proses belajar. Jadi namanya juga anak-anak ya teman-teman. Jadi jangan pernah menganggap ketika anak hiperaktif atau anak yang berbeda dengan yang lainnya itu dianggap anak nakal. Iya. Oke, seperti itu Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Oh ya, satu lagi yang harus kita garis bawahi, Iya, Mbak. jangan kasih handphone. Iya, sangat Bisa kasih berpengaruh handphone. sekali ya Mbak. Iya, untuk anak-anak ya, apalagi di bawah
1 tahun bahkan Di bawah ada ya. 1 tahun, Itu, iya. karena itu akan berpengaruh dengan Iya. tumbuh kembang anak. Anaknya normal, ketika dikasih ya usia nih dia di bawah 1 tahun, itu bisa menjadi anak itu berkebutuhan khusus loh Mbak. Oke, nah itu dia pemirsa. Ini sebenarnya masih banyak yang mau ngobrol Iya. sama Mbak, tapi sayang kita terbatas waktu Nah, ya iya, Mbak ya. Mbak. Semoga Iya, nanti kedepannya kita ada waktu luang untuk berbincang-bincang Iya. kembali. Semoga aja ya Mbak. Ya, amin. Semoga sehat selalu ya Mbak ya. Amin, Salam untuk iya. murid-muridnya juga. Iya, siap, Mbak. Terima kasih banyak. Untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada pagi hari ini. Terus saksikan opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.